Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama saya Juwariah dari kelas 10 MIPA 3. Materi kali ini yaitu tentang pelajaran fisika tentang dinamika partikel dan hukum Newton ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, yuk kita simak baik-baik penjelasannya. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu karena berhubung mempercepat waktu, jadi saya sudah menuliskan semua soal dan jawabannya, jadi saya tinggal menjelaskannya. Tolong simak baik-baik ya. Contoh soal yang pertama yaitu ada sebuah mobil bermasa 400 kg mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam dan setelah 4 sekon, maka hitung jarak tempuhnya dan gaya yang diberikan pada mobil. Nah, untuk pembahasannya yaitu diketahui masanya kan 400 kg. Nah, VO sama dengan 0 meter per sekon, yaitu dalam keadaan diam ke bergerak. Nah, untuk VT sama dengan VT atau kecepatan yaitu 72 km per jam. Kita ubah dulu untuk mencari meter per sekon. Maka VT-nya kita ubah kilometer ke meter yaitu 72 dikali 1000 per jam ke sekon, maka 3600. Maka hasilnya 72 dikali 1000 per 3600 hasilnya 20 meter per sekon. Dan untuk waktunya yaitu T sama dengan 4 sekon. Nah, untuk percepatannya yaitu A sama dengan VT dikurangi VO per T. Maka kita masukkan saja VT-nya 20, VO-nya 0 per waktunya 4. Maka kita jumlahkan 20 dibagi 4 hasilnya 5 meter per sekon. Nah, selanjutnya untuk mencari jarak tempuhnya yaitu jarak S. Rumusnya VO dikali T ditambah 1/2 atau setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya yaitu VO 0 dikali T-nya 4 ditambah 1/2 kita turunkan dikali percepatannya sudah ada 5 dikali 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat dari waktu tersebut. Maka kita jumlahkan 0 kali 4 0 ditambah 1/2 dikali 5 dikali 16. 16 ini dari 4 kali 4. Nah, untuk selanjutnya kita jumlahkan dulu yang belah sini yaitu 5 kali 16 hasilnya 80. Karena ini sudah jelas ini 1 ya. Maka ini 80 dibagi 2 hasilnya 40. 40 kali 1 ya 40 meter. Nah, untuk mencari gaya yang diberikan pada mobil yaitu gaya F sama dengan M kali A atau gaya sama dengan massa kali percepatan, yaitu massanya 400 dan percepatannya 5, jadi 400 kali 5 hasilnya 2000 Newton. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2 yaitu dinamika partikel dan hukum Newtonnya ya. Itu seorang anak bermasa 50 kg berada dalam sebuah lift yang sedang bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Hitung gaya tekan normalnya. Nah, sudah diketahui masanya yaitu 50 kg dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan percepatannya yaitu 3 meter per sekon kuadrat. Ini menggunakan hukum Newton kedua. Yang ditanyakan hitung gaya tekan normalnya yaitu N. Maka berat anak W sama dengan M kali G, maka W sama dengan 50 dikali 10, 50 kali 10 hasilnya 500 meter per sekon. Nah, kita masukkan ke hukum Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Karena dipercepat ke atas yaitu jadi hasilnya positif, maka positif N dikurangi W sama dengan M dikali positif A.
maka N dikurangi 500 sama dengan 50 dikali 3. N sama dengan 500 ditambah 150. Ini 500-nya turunkan saja karena positif. Yaitu jadi N sama dengan 650. Nah, untuk soal ketiga yaitu ini pada 3 balok berjajar ya teman-teman. 3 benda dengan massa masing-masing 2 kg, 3 kg, dan 5 kg dihubungkan dengan tali. Nah, seperti gambar ini. Lurus ya, ini arahnya ke kanan. Maka massa 1, massa pertama, massa kedua, massa ketiga, dan T1 dan T2. Jika benda ketiga ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton, maka hitung percepatan sistem serta tegangan tali T1 dan T2. Nah, sekarang sudah diketahui massa benda pertama yaitu M1-nya sama dengan 2 kg, dan massa benda kedua atau M2 sama dengan 3 kg, massa benda ketiga M3 sama dengan 5 kg. Nah, gaya tarik pada benda ketiga atau F sama dengan 200 Newton. Nah, yang ditanyakan berapa percepatan sistem serta tegangan tali T1 dan T2. Kita terlebih dahulu mencari percepatan yaitu menggunakan hukum Newton kedua. Masih sama ya, yaitu 3 balok tersebut ditinjau menggunakan beberapa step. Yaitu step pertama, tinjau balok pertama bergerak ke kanan, yaitu sigma F sama dengan M1 dikali A. Maka T1 sama dengan M1 dikali A. Ini merupakan persamaan pertama. Selanjutnya step kedua, tinjau balok kedua bergerak ke kanan. Maka sigma F sama dengan M2 dikali A sama dengan T2 dikurangi T1 sama dengan M2 dikali A. Maka ini persamaan kedua. Nah, selanjutnya untuk step ketiga yaitu tinjau balok ketiga bergerak ke kanan, yaitu sigma F sama dengan M3 dikali A, maka F dikurangi T2 sama dengan M3 dikali A. Ini merupakan persamaan ketiga. Nah, untuk mencari step keempat yaitu menggunakan eliminasi ketiga persamaan tersebut, yaitu T1 sama dengan M1 kali A, T2 dikurangi T1 sama dengan M2 kali A, F dikurangi T2 sama dengan M3 dikali A. Nah, kita jumlahkan ya, yaitu F-nya sama dengan massa pertama ditambah massa kedua ditambah massa ketiga dikali A. Maka A-nya sama dengan F per massa pertama ditambah massa kedua ditambah massa ketiga. A-nya dipindah ruaskan menjadi ke sebelah kiri ya, dan F-nya ke sebelah kanan kan. A sama dengan 200 per 2 ditambah 3 ditambah 5, maka A sama dengan 200 per 10. 10 ini dari 2 ditambah 3 ditambah 5. 2 tambah 3, 5. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Maka A sama dengan 200 dibagi 10 hasilnya 20 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari T1 dan T2, setelah memperoleh besar percepatan sistem, masukkan A sama dengan 20 meter per sekon ke dalam salah satu persamaan dari ketiga persamaan tersebut, yaitu persamaan 1, 2, atau persamaan ketiga. Maka hasilnya T1 sama dengan M1 dikali A, maka T1 sama dengan 2 dikali 20, T1 sama dengan 40 Newton. Nah, untuk T2 itu T2 dikurangi T1 sama dengan M2 dikali A. T2 dikurangi 40 karena sudah diketahui T1-nya sama 40, maka sama dengan 3 dikali 20. T2 dikurangi 40 sama dengan 60. T2 sama dengan 60 ditambah 40, maka hasilnya T2-nya 100 Newton. Pindahkan ke paling depan ya. Nah, soal keempat ada gambar di samping. Pada katrol yang masanya diabaikan, digantungkan seutas tali yang pada ujung-ujungnya diberi beban P dan Q. Nah, P dan Q seperti gambar di samping. Jika MP sama dengan 3 kg, MQ sama dengan 7 kg,
dan gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon. Tentukan besar percepatan masing-masing benda serta tegangan tali T1 dan T2. Nah, selanjutnya ke pembahasan. Diketahui MP sama dengan 3 kg, MQ sama dengan 7 kg, dan gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu besar percepatan masing-masing benda. Nah, akan ditanyakan percepatan. Kita masukkan saja rumus A sama dengan MQ dikurangi MP per MQ ditambah MP dikali 10. Maka A sama dengan 7 dikurangi 3 karena sudah ada di sini ya. Kita masukkan saja per 7 ditambah 3 dikali 10. Maka A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Dari mana ini? 7 dikurangi 3 4 per 7 ditambah 3 10, maka 10 dibagi 10 hasilnya 1, maka 4 kali 1 hasilnya 4 meter per sekon. Dan untuk mencari T1 sama dengan T2, maka T1 sama dengan T2 yaitu sama dengan T. Tinjau benda P, T sama dengan MP dikali G ditambah A, maka T sama dengan 3 dikali 10 ditambah 4. Kita jumlahkan yang dalam kurung dulu ya. Maka T sama dengan 3 dikali 14, hasilnya 42 Newton. Nah, selanjutnya untuk soal ke-5. Gaya F sama dengan 20 Newton mendorong sebatang balok kayu yang terletak pada bidang datar dengan sudut 37 derajat seperti gambar berikut ya. Nah, jika massa benda 2 kg dan gaya gravitasi 10 meter per sekon, maka tentukan besar gaya tekanan normal, gaya penggerak, dan percepatan benda. Kita lanjut saja. Diketahui massanya yaitu 2 kg. Gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon. Untuk F sama dengan atau gaya yaitu 20 Newton dan tetanya sama dengan 37 Newton. Yang ditanyakan N, Fx, dan A. Untuk mencari N, maka sigma Fy sama dengan 0. N ditambah F sin theta dikurangi W sama dengan 0. Maka N sama dengan M dikali G dikurangi F sin 37 derajat. N sama dengan, kita masukkan saja ya nilai-nilainya. Nah, 2 dikali 10 dikurangi 20 dikali 0,6. 0,6 ini dihasilkan dari sin 37 derajat. Maka kita jumlahkan N sama dengan 20 dikurangi 20 dikali 0,6 hasilnya 12. Maka 20 dikurangi 12 hasilnya 8 Newton. Selanjutnya ke bagian B. Mencari Fx, yaitu Fx sama dengan F cos 37 derajat. Kita masukkan nilainya, F-nya 20 dikali cos 37 derajat yaitu 0,8. Maka 20 dikali 0,8 hasilnya 16 Newton. Nah, untuk mencari sigma F sama dengan M kali A, maka F cos 37 derajat sama dengan M dikali A. Maka 16 sama dengan 2 dikali A. 16 jadi cos 37 derajat. Nah, maka A-nya dipindahkan ke sebelah kiri. Maka A sama dengan 16 per 2. 16 dibagi 2 hasilnya 8 meter per sekon kuadrat. Nah, soal yang terakhir. Pada sebatang balok kayu bermassa 10 kg yang pada bidang miring licin dikerjakan gaya F sejajar miring ke arah atas seperti gambar di samping. Tan A sama dengan 3/4 dan gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitung besar gaya balok, yaitu bergerak dengan kecepatan tetap, bergerak dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat dan dipercepat ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita lanjut ke pembahasan. W sama dengan 100 Newton. Tinjau skema berdasarkan sumbu X positif adalah arah gerak balok. Nah, jika kecepatan tetap, maka A sama dengan 0. Maka F dikurangi W sin A sama dengan 0. Maka F sama dengan W-nya masukkan 100 dikali 3/5. 100 dibagi 5 hasilnya 4. 4 kali
4 kali 5 100 F sama dengan 100 dikali 3 per 5. 100 dibagi 5 hasilnya 20. 20 dikali 3 sama dengan 60 Newton. Nah, jika percepatannya ke atas 2 meter per sekon, maka F dikurangi 60 sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20. F-nya sama dengan 20 ditambah 60, hasilnya 80 Newton. Nah, jika percepatan ke bawah 2 meter per sekon, maka 60 dikurangi F sama dengan 20. F-nya sama dengan 60 dikurangi 20, hasilnya 40 Newton. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.